Wanita ini ditalak suamiku di depan semua karyawannya. Dia balas dengan memecat di depan semua karyawan dan selingkuhannya. Pagi itu, udara terasa hangat dan cerah menyelimuti kota yang mulai berdenyut dengan aktivitas pagi. Aku membuka jendela kamarku perlahan, membiarkan cahaya mentari masuk dan menyentuh wajahku yang masih segar usai tidur malam yang nyenyak. Namaku Maya, seorang wanita yang beruntung memiliki segala yang diidamkan banyak orang. Keluarga yang bahagia, karir yang cemerlang, dan sebuah perusahaan yang kian berkembang pesat. Namun, semua kebahagiaan ini tidak pernah datang begitu saja. Perjuangan panjang dan kerja keras telah aku lalui bersama suamiku, Dika, yang juga bukan hanya pendamping hidupku tapi juga partner bisnis yang selalu berdampingan dalam setiap langkah. Dika dan aku bertemu pertama kali 5 tahun lalu, dalam sebuah konferensi bisnis yang diadakan di pusat kota. Saat itu, aku adalah CEO dari sebuah startup teknologi yang baru saja merintis pasar. Sementara dia adalah investor muda penuh visi yang mengelola dana venture capital. Kami langsung merasa klik, bukan hanya secara profesional tapi juga secara pribadi. Percakapan kami mengalir tanpa henti dari soal bisnis, visi masa depan, hingga hal-hal sederhana yang membuat kami tertawa bersama. Sejak saat itu, kami menjalin hubungan yang erat, berlanjut hingga kami menikah 1 tahun kemudian dan membangun perusahaan baru bersama. Kini, perusahaan kami telah berkembang jauh melampaui ekspektasi. Dari awal yang hanya berdua di sebuah kantor kecil dengan beberapa komputer seadanya, kini kami memimpin sebuah tim besar yang terdiri dari puluhan karyawan profesional yang penuh semangat. Kami membangun startup ini dengan visi untuk membawa teknologi yang bisa membantu kehidupan banyak orang, dan melihat bagaimana produk kami mulai diterima di pasar, memberikan solusi nyata, selalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami berdua. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ulang tahun ke-5 perusahaan kami. Sebuah tonggak sejarah yang patut dirayakan dengan penuh sukacita. Semalam, aku dan Dika sibuk mempersiapkan acara sederhana namun istimewa di kantor pusat. Kami mengundang seluruh karyawan, mitra bisnis, dan beberapa pelanggan setia untuk hadir dalam perayaan kecil yang penuh kehangatan itu. Setiap sudut kantor dihiasi dengan balon warna-warni, pita-pita cantik, dan spanduk besar yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-5 PT Teknologi Masa Depan." Saat aku melangkah memasuki ruang pertemuan utama, hatiku berdebar bahagia melihat raut wajah penuh semangat dan senyum dari setiap orang yang hadir. Suara tawa dan obrolan hangat mengisi ruangan, menciptakan atmosfer yang sangat berbeda dari rutinitas kerja yang biasanya penuh tekanan. Di panggung kecil, Dika berdiri dengan gagah, mengenakan jas biru tua yang selalu menjadi favoritnya. Senyumnya merekah lebar saat ia menyambut semua orang. Matanya berbinar penuh cinta dan kebanggaan, terutama saat menatapku di sudut ruangan. Aku berjalan menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Rasanya seperti momen kami berdua yang selalu aku impikan. Bekerja bersama, tumbuh bersama, dan kini merayakan pencapaian yang kami raih dengan penuh kerja keras. Dika menatapku dan berkata, "Ini semua berkat kamu, Maya. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa sampai di sini." Aku tersipu, merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti hatiku. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari beberapa karyawan yang juga mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa bangga mereka bekerja di perusahaan kami. Mereka bercerita tentang bagaimana lingkungan kerja yang kami ciptakan membuat mereka merasa seperti keluarga, bukan sekadar tempat mencari nafkah. Aku menatap mereka dengan bangga, merasa bahwa apa yang kami bangun ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah komunitas, tempat di mana orang-orang bisa berkembang dan dihargai. Setelah sambutan,
Kami menyalakan kue ulang tahun besar yang dihiasi dengan lilin dan logo perusahaan. Semua orang bertepuk tangan riuh dan berfoto bersama, mengabadikan momen yang begitu berharga ini. Di tengah kebahagiaan itu, aku dan Dika sempat berbagi pandang, saling menguatkan tanpa kata. Kami tahu, perjalanan kami masih panjang. Tapi malam ini adalah pengingat indah akan kerja keras dan cinta yang menyatukan kami. Setelah acara resmi usai, aku dan Dika menyempatkan diri berjalan berdua di balkon kantor yang menghadap ke kota. Lampu-lampu gedung berkilauan seperti bintang-bintang kecil, menambah romantisme suasana malam itu. Dika merangkulku dari belakang, menyandarkan kepala di bahuku, dan berbisik, "Maya, aku bersyukur memiliki kamu. Bersama, kita bisa menghadapi apapun." Aku mengangguk, merasakan detak jantungku berpacu penuh haru dan cinta. Rumah kami yang juga menjadi tempat berlindung dari segala lelah, selalu menjadi oase setelah hari-hari panjang penuh kerja keras. Suasana hangat di rumah kami adalah cerminan dari apa yang kami bangun bersama. Kehangatan, rasa saling percaya, dan kebersamaan. Setiap malam, kami selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama, berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin kami capai, tentang keluarga yang ingin kami bangun, dan tentang rencana masa depan yang cerah. Aku sadar, perjalanan ini tidak akan selalu mulus, tapi di hari-hari seperti ini, saat semuanya berjalan dengan damai dan penuh cinta, aku ingin mengabadikannya dalam ingatan. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya soal pencapaian materi, tapi juga soal memiliki seseorang yang selalu mendukungmu, dan keluarga yang menjadi tempat pulang terbaik. Hari ini, aku merasa utuh dan penuh harapan. Suamiku, bisnis kami, dan keluarga kecil kami, semuanya menjadi alasan aku bangun setiap pagi dengan semangat baru. Aku yakin, dengan cinta dan kerja keras, kami bisa membawa perusahaan ini lebih jauh lagi, dan menjalani hidup ini dengan penuh makna. Aku yakin, dengan cinta dan kerja keras, kami bisa membawa perusahaan ini lebih jauh lagi, dan menjalani hidup ini dengan penuh makna. Keyakinan itu yang menjadi bahan bakar semangatku setiap hari. Pagi setelah perayaan ulang tahun perusahaan, suasana di kantor kembali seperti biasanya, tapi ada energi berbeda yang memenuhi udara. Energi dari keberhasilan yang baru saja kami raih, dan ambisi yang semakin membara untuk terus maju. Sebagai CEO Divisi Pengembangan Produk, tanggung jawabku semakin besar. Aku dipercaya oleh Dewan Direksi dan Dika untuk memimpin tim yang terdiri dari para ahli terbaik di bidang teknologi. Aku tidak hanya bertugas mengawasi pengembangan produk baru, tetapi juga memastikan bahwa inovasi kami selalu relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Tugas itu membuat hari-hariku penuh tantangan, tapi aku menikmatinya karena aku tahu betapa pentingnya peran itu untuk masa depan perusahaan. Dika, di sisi lain, tetap menjadi partner bisnis sekaligus suami yang selalu mendukungku tanpa syarat. Kami membagi peran secara jelas. Dia mengelola aspek keuangan dan strategi bisnis, sementara aku fokus pada produk dan operasional. Kami sering menghabiskan malam membahas rencana dan strategi di ruang kerja kami, sambil menikmati secangkir kopi hangat. Diskusi kami selalu produktif, meskipun terkadang sedikit panas karena perbedaan pendapat. Namun, itulah yang membuat kami semakin solid dan saling melengkapi. Di kantor, hubungan kami dengan karyawan berjalan sangat baik. Aku selalu berusaha menjadi pemimpin yang dekat dengan tim, mendengarkan setiap aspirasi dan keluhan mereka. Aku percaya bahwa kunci keberhasilan sebuah perusahaan adalah kebersamaan dan saling menghargai. Maka, aku tidak segan turun langsung ke lapangan, berbincang dengan programmer, desainer, hingga staf administrasi.
Senyum mereka saat aku mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka adalah hadiah terbesar bagiku. Teman-teman kantor pun sering mengagumi dinamika kami berdua. Bagaimana kami bisa menjalankan bisnis dan rumah tangga tanpa harus mengorbankan salah satu. Kami sering menjadi contoh pasangan yang saling mendukung dan berkolaborasi dengan harmonis. Aku selalu berpesan pada diri sendiri dan tim bahwa kesuksesan tidak datang dari kerja keras satu orang saja, melainkan hasil dari kerja sama dan kepercayaan. Namun, di balik semua itu, aku menyadari bahwa ambisi kami berdua semakin besar. Tidak cukup hanya dengan menjadi pemain kecil di industri teknologi. Kami ingin perusahaan ini menjadi raksasa yang dikenal di seluruh negeri bahkan internasional. Kami bermimpi menciptakan produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Setiap malam, aku dan Dika menghabiskan waktu untuk merancang roadmap bisnis yang ambisius, mengatur target-target baru, dan mempersiapkan strategi ekspansi yang matang. Aku merasakan getaran optimisme yang kuat dalam diriku, sekaligus tekanan yang semakin meningkat. Ambisi besar selalu datang dengan risiko dan tanggung jawab yang besar pula. Namun, aku tidak gentar. Aku percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari Dika serta seluruh tim, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Suatu hari, dalam rapat besar bersama seluruh manajemen, aku mempresentasikan konsep produk terbaru yang akan menjadi andalan perusahaan di tahun depan. Aku merasakan tatapan penuh perhatian dari semua orang, terutama Dika yang duduk di barisan depan. Setelah presentasi selesai, tepuk tangan riuh menggema di ruangan. Dan aku tahu bahwa ini adalah langkah besar yang akan membawa perusahaan kami ke level berikutnya. Kegiatan sehari-hari di kantor pun penuh dengan dinamika yang seru. Aku sering mengatur jadwal untuk mentoring para karyawan muda yang memiliki potensi besar, membantu mereka mengembangkan kemampuan dan karir. Aku juga aktif terlibat dalam berbagai acara networking dan seminar untuk memperluas relasi bisnis kami. Setiap pertemuan selalu membuka peluang baru. Dan aku merasa seperti sedang menanam benih-benih kesuksesan yang akan berbuah manis di masa depan. Di luar pekerjaan, hubungan dengan Dika tetap menjadi prioritas utama. Kami menjaga komunikasi yang terbuka, saling berbagi cerita dan masalah, baik yang kecil maupun besar. Kadang kami menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menikmati hal-hal sederhana seperti jalan-jalan di taman atau menonton film favorit. Momen-momen itu selalu membuatku merasa bahwa kami bukan hanya pasangan bisnis, tapi juga sahabat sejati yang saling melengkapi. Mimpi kami semakin nyata ketika sebuah perusahaan besar internasional mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama. Dika dan aku menghadiri beberapa pertemuan penting, membahas potensi joint venture yang bisa membawa perusahaan kami ke panggung global. Aku bisa merasakan detak jantungku yang lebih cepat setiap kali membayangkan apa yang bisa kami capai bersama. Ini adalah puncak dari kerja keras yang kami lakukan selama ini. Namun, di tengah semua kesuksesan dan kebahagiaan itu, aku tidak menutup mata terhadap fakta bahwa dunia bisnis tidak pernah lepas dari persaingan dan tantangan. Aku tahu bahwa setiap langkah maju harus diiringi dengan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan. Tapi aku yakin, selama kami tetap bersatu dan fokus pada tujuan, kami bisa menghadapi apapun yang datang. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu mengingat pesan Dika yang selalu membakar semangatku. Kita tidak hanya membangun bisnis, tapi juga warisan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Kata-kata itu menjadi mantra yang aku pegang erat, menguatkan langkahku di setiap hari yang penuh aktivitas. Hari-hariku dipenuhi dengan berbagai agenda yang padat, tapi aku menikmati setiap detiknya.
Menjadi pemimpin di perusahaan yang aku bangun bersama suami adalah kebanggaan sekaligus tantangan terbesar dalam hidupku. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa sukses di dunia yang didominasi pria, tanpa harus mengorbankan peran sebagai istri dan wanita. Aku juga belajar banyak dari Dika tentang bagaimana menjadi sosok yang bijaksana dan tangguh. Dia selalu mengingatkanku untuk tidak lupa menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Kadang aku memang terlalu fokus pada pekerjaan, tapi dia dengan sabar membantuku untuk tetap grounded dan tidak kehilangan diri sendiri. Hubungan kami dengan karyawan pun terus berkembang positif. Aku mulai memperkenalkan berbagai program pelatihan dan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka. Aku percaya, karyawan yang bahagia akan bekerja lebih baik dan ikut andil dalam kesuksesan perusahaan. Kami membangun budaya kerja yang inklusif dan suportif, tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan punya kesempatan untuk berkembang. Suatu hari, saat aku sedang mengevaluasi hasil kerja tim, seorang karyawan muda datang menghampiriku dengan mata berbinar. "Bu Maya, terima kasih sudah percaya pada saya. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk perusahaan ini," katanya penuh semangat. Aku tersenyum, merasa bangga dan terharu sekaligus. Inilah alasan mengapa aku terus berjuang, untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Begitulah rutinitas harian yang aku jalani, penuh kerja keras, ambisi, dan cinta. Aku dan Dika terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dan bisnis kami, berusaha membuat keduanya berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. Kami tahu bahwa ini bukan hal mudah, tapi kami yakin bisa melewatinya bersama. Mimpi besar kami menjadi semacam bahan bakar yang tak pernah padam, yang membuat kami terus maju meski kadang letih dan lelah menghampiri. Aku percaya bahwa perjalanan ini baru permulaan, dan banyak tantangan serta kejutan yang menanti di depan. Tapi untuk saat ini, aku menikmati setiap detik dari rutinitas sukses yang kami jalani, merasa bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku tersenyum kecil menatap layar komputerku pun yang menampilkan laporan terbaru tentang perkembangan produk kami. Di balik semua angka dan grafik itu, aku melihat masa depan yang cerah, masa depan yang akan kami bangun bersama, dengan cinta, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Sesuatu yang awalnya aku anggap biasa saja, tapi ternyata mulai mengganggu ketenangan hatiku. Dika, suamiku sekaligus partner bisnisku, mulai menunjukkan perubahan kecil yang sulit kuabaikan. Awalnya, hanya soal jam pulangnya yang semakin larut. Dulu, dia selalu pulang tepat waktu atau bahkan lebih awal untuk menikmati makan malam bersama. Tapi sekarang, semakin hari semakin sering dia pulang terlambat tanpa alasan yang jelas. Aku bertanya beberapa kali, namun jawabannya selalu singkat dan terdengar agak tergesa-gesa, membuatku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku mencoba memaklumi hal itu sebagai bagian dari tekanan pekerjaan yang semakin berat. Mungkin saja dia harus bertemu klien lebih lama, atau mengurus urusan penting yang tak bisa ditunda. Aku tak ingin langsung menuduh atau mencurigai, karena aku percaya bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga kami. Meski begitu, aku mulai merasakan jarak yang tak kasat mata di antara kami, sesuatu yang membuat hatiku sedikit tidak nyaman. Di kantor, hubungan kami dengan karyawan tetap berjalan lancar. Mereka masih mengagumi kami sebagai pasangan ideal yang juga pemimpin kompak di perusahaan. Banyak dari mereka yang sering memuji bagaimana kami bisa membagi peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan baik. Aku sering mendengar percakapan positif tentang kami saat aku melewati ruang kerja.
dan itu membuatku bangga sekaligus bersyukur. Aku ingin menjadi contoh yang baik, bukan hanya bagi keluargaku, tapi juga bagi seluruh tim yang bekerja keras bersama kami. Namun, di balik senyum dan pujian itu, aku menyimpan kekhawatiran kecil yang perlahan tumbuh menjadi benih-benih keraguan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mulai retak dalam hubungan kami, tapi aku belum tahu apa penyebabnya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada pekerjaan dan pengembangan perusahaan, berharap masalah ini hanyalah fase sementara yang bisa kami atasi bersama. Setiap pagi, aku berangkat ke kantor dengan semangat yang sama seperti dulu. Aku menyapa setiap karyawan dengan ramah, memastikan semuanya dalam kondisi baik dan siap menghadapi hari. Aku masih terlibat aktif dalam setiap rapat dan diskusi strategis, memberikan arahan dan motivasi kepada tim. Bahkan aku mulai merencanakan program baru untuk meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan. Karena aku yakin bahwa lingkungan kerja yang positif adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Di rumah, suasana masih terlihat normal dari luar. Kami tetap menjalani rutinitas harian yang biasa, walaupun Dika semakin jarang mengajak ngobrol atau berbagi cerita seperti dulu. Aku masih memasak makan malam, menyiapkan keperluan rumah, dan berusaha menjaga agar suasana tetap hangat. Aku tahu bahwa setiap orang butuh ruang dan waktu sendiri, jadi aku tidak memaksa dia untuk terbuka jika dia belum siap. Namun, hati kecilku terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya yang mulai berubah? Satu hal yang aku syukuri adalah bahwa kami belum pernah terlibat pertengkaran serius. Meskipun ada jarak yang terasa, kami tetap menghormati satu sama lain dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku percaya, selama komunikasi masih berjalan dan kami saling memberi ruang, kami bisa melewati masa ini dengan baik. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa rasa cemas mulai menggerogoti pikiranku, terutama saat malam hari ketika aku sendirian di kamar. Di kantor, aku juga memperhatikan perubahan kecil pada sikap Dika ketika kami berdua berada di depan karyawan. Dia masih tersenyum dan tampak ramah. Tapi aku merasakan ada beban yang membuatnya tidak sepenuhnya hadir secara emosional. Kadang aku menangkap tatapan kosong atau raut wajah yang sedikit tegang, yang jarang dia tunjukkan dulu. Aku mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Tapi aku memilih untuk tidak buru-buru menarik kesimpulan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku terus mengawasi kinerja tim, merancang strategi baru, dan menjalankan program-program pengembangan yang sudah direncanakan. Aku juga tetap berusaha memberikan dukungan terbaik untuk Dika, berharap dia akan membuka diri dan menceritakan apa yang sedang dia hadapi. Aku yakin, jika kami bisa saling percaya dan jujur, masalah apapun pasti bisa diselesaikan. Karyawan tetap melihat kami sebagai pasangan yang kompak dan solid. Banyak dari mereka yang meniru gaya kerja kami, belajar dari cara kami berkolaborasi dan saling menghormati. Aku merasa bangga menjadi sosok yang bisa menginspirasi banyak orang, terutama wanita muda yang bercita-cita menjadi pemimpin sukses. Aku selalu menekankan pentingnya kerja keras, integritas, dan menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Namun, di balik segala keberhasilan dan pujian itu, aku tidak bisa menepis perasaan gelisah yang semakin menguat. Kadang aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana aku harus memilih antara mempertahankan apa yang sudah kami bangun atau menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengingat semua momen indah yang kami lalui bersama. Berharap itu menjadi pengikat yang kuat untuk kami. Di malam hari, saat semua sudah terlelap, aku sering duduk termenung sendiri. Aku merenungkan kembali semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir.
mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan. Aku sadar bahwa kadang kita terlalu sibuk dengan kesuksesan dan ambisi sehingga lupa untuk memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting dalam sebuah hubungan. Aku bertekad untuk lebih peka dan terbuka, agar aku dan Dika bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke kantor. Aku ingin memulai hari dengan energi positif dan semangat baru. Aku mengadakan pertemuan singkat dengan seluruh tim untuk membahas progres proyek dan memberikan motivasi. Reaksi mereka sangat positif, dan aku merasa bahwa aku masih mampu menjadi pemimpin yang mereka butuhkan. Tapi di dalam hati, aku masih bertanya-tanya kapan dan bagaimana benih-benih keraguan ini akan berbuah menjadi sesuatu yang nyata. Walaupun aku berusaha tetap tenang dan profesional, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba berbicara dengan Dika di sela-sela kesibukan, tapi dia selalu menghindar atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Aku tahu bahwa aku harus lebih sabar dan memahami, tapi hatiku semakin tidak nyaman setiap kali dia pulang larut tanpa alasan jelas. Dalam hati, aku berharap semuanya masih bisa diperbaiki. Aku ingin mempercayai bahwa Dika tetap sama seperti dulu, suami yang selalu mencintaiku dan partner bisnis yang setia. Namun, benih-benih ragu itu terus tumbuh, mengganggu kedamaian yang selama ini aku rasakan. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan kami tidak selamanya mulus, dan mungkin ada badai yang sedang mengintai di depan. Meskipun demikian, aku memilih untuk tetap fokus pada keseharian yang masih damai di depan semua orang. Aku tidak ingin masalah pribadi kami mencemari suasana kerja dan hubungan dengan karyawan. Aku ingin menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, aku mampu mengendalikan emosi dan tetap profesional. Aku percaya, dengan menjaga sikap positif dan komunikasi yang baik, kami bisa melewati masa sulit ini tanpa harus kehilangan apa yang sudah kami bangun bersama. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat pola yang sama pada Dika. Dia semakin sering pulang larut, seringkali dengan alasan kerja yang tak jelas. Kadang aku menemukan ponselnya yang tidak lagi dibuka ketika aku berada di dekatnya. Hal-hal kecil itu semakin menambah kegelisahanku. Tapi aku masih berusaha untuk tidak panik dan tetap berpikir rasional. Aku tahu bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar kepercayaan. Jadi aku mencoba mengingat kembali semua momen indah yang kami lalui. Berharap itu menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi masalah ini. Aku juga berusaha mengalihkan perhatian dengan fokus pada pengembangan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, agar pikiranku tidak terlalu dipenuhi oleh kekhawatiran. Di sisi lain, aku masih menerima banyak pesan dan dukungan dari karyawan yang mengagumi kami. Mereka sering mengajak aku berbicara tentang visi dan misi perusahaan, serta memberi masukan yang sangat berharga. Aku merasa bersyukur memiliki tim yang solid dan loyal, yang selalu siap mendukung langkah-langkah baru yang aku ambil. Dukungan itu menjadi sumber kekuatan bagiku di tengah kebingungan yang aku rasakan. Meskipun ada jarak yang mulai terasa antara aku dan Dika, kami masih menjalani hari-hari dengan penuh kesibukan dan tanggung jawab. Aku yakin, selama kami bisa menjaga komunikasi dan kepercayaan, hubungan kami masih bisa diperbaiki. Namun, aku juga sadar bahwa waktu akan memberi jawaban atas semua keraguan dan pertanyaan yang aku simpan di dalam hati. Hari-hari itu menjadi pelajaran berharga bagiku tentang arti kesabaran, pengertian, dan keteguhan hati. Aku belajar bahwa dalam setiap hubungan, pasti ada masa naik dan turun. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan melewati masa-masa sulit tersebut. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat dan berjuang demi cinta dan masa depan yang sudah kami rancang bersama. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir.
Ada banyak hal yang harus kami hadapi dan selesaikan. Tapi aku percaya, selama kami masih berjuang bersama, ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan hati yang terbuka dan semangat yang tidak pernah padam. Dan meskipun benih-benih ragu mulai tumbuh dalam hatiku, aku memilih untuk tetap percaya bahwa tinta dan kerja keras akan menjadi pelita yang menerangi jalan kami menuju kebahagiaan sejati. Meskipun bayang-bayang keraguan mulai membayang dalam hati. Namun, tak lama setelah itu, suasana di kantor mulai berubah perlahan. Seiring dengan munculnya bisik-bisik yang tak pernah aku duga sebelumnya. Gosip-gosip kecil mulai beredar tentang suamiku, Dika, dan seorang wanita misterius yang disebut-sebut oleh beberapa karyawan. Aku mendengar kabar itu pertama kali dari Yuni, salah satu sekretaris kami yang biasanya sangat setia dan jujur. Dengan suara pelan, ia memberitahuku bahwa beberapa rekan di divisi lain sering melihat Dika berbicara intens dengan seorang wanita yang bukan bagian dari tim kami. Meskipun demikian, Yuni juga menambahkan bahwa belum ada bukti yang kuat dan semua itu hanyalah dugaan belaka. Aku mencoba menganggap kabar itu sebagai hal yang biasa dan memilih untuk tidak mempercayainya sepenuhnya, karena aku tahu betapa mudahnya gosip berkembang di lingkungan kantor. Aku menenangkan diri dengan mengingat semua kenangan indah yang kami bagi dan berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Aku percaya bahwa kesuksesan perusahaan yang kami bangun bersama jauh lebih penting daripada gosip-gosip yang belum tentu benar. Aku semakin menguatkan diri dengan melibatkan diriku dalam proyek-proyek baru dan berbagai pertemuan penting. Berharap hal itu akan membantuku mengalihkan perhatian dari kegelisahan yang mulai merayapi hati. Namun, di balik kesibukan itu, aku mulai merasakan perubahan sikap dari Dika yang semakin membuatku bertanya-tanya. Dia semakin sering menghindar setiap kali aku menanyakan soal aktivitasnya di luar jam kantor. Ketika aku mencoba berbicara padanya tentang gosip yang beredar, dia hanya memberi jawaban singkat dan terkesan dingin. Perasaanku campur aduk antara kecewa, bingung, dan takut kehilangan. Tapi aku masih berusaha berpikir positif dan memberi ruang bagi Dika untuk menjelaskan. Seiring berjalannya waktu, nuansa ketegangan mulai terasa di antara kami, walau belum ada konflik langsung. Suasana di rumah yang sebelumnya hangat dan penuh cinta kini mulai berubah menjadi lebih sunyi dan penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Aku merasakan ada tembok yang terbentuk di antara kami. Sebuah jarak emosional yang sulit aku pahami. Walaupun begitu, aku tetap berusaha menjaga komunikasi dan tidak membiarkan rasa curiga menguasai pikiranku. Di kantor, aku masih menjaga sikap profesional dan tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan timku. Namun, bisik-bisik itu terus berlanjut, membuat suasana kerja menjadi sedikit berbeda. Aku mendengar percakapan yang terputus-putus, tatapan mata yang seolah menyimpan rahasia, dan senyum-senyum tipis yang menyiratkan ketidakjujuran. Meski demikian, aku mencoba menepis semua itu sebagai hal yang wajar di lingkungan kerja yang dinamis. Suatu hari, aku memutuskan untuk bertanya langsung pada Dika tentang gosip tersebut. Aku berharap mendapatkan jawaban yang jujur dan menenangkan hati. Namun, saat aku mengajukan pertanyaan itu dengan lembut, Dika hanya mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa aku terlalu mudah percaya pada cerita-cerita tidak jelas. Sikapnya yang defensif justru membuat hatiku semakin terluka, dan aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan dariku. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasa kepercayaan yang selama ini aku pegang erat mulai retak. Namun aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku berusaha memahami bahwa setiap orang bisa mengalami tekanan dan masalah yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Aku memilih untuk tetap sabar dan memberikan waktu, berharap Dika akan membuka diri pada saat yang tepat.
Di tengah semua itu, aku juga memperhatikan perubahan pada diri sendiri. Aku menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Tak ingin membiarkan perasaan kecewa atau curiga menguasai hidupku. Aku mencoba menulis jurnal harian sebagai tempat meluapkan semua kegelisahan dan memetakan pikiran-pikiran yang berputar di kepala. Hal ini membantuku tetap fokus dan menjaga kestabilan emosional. Karyawan di kantor masih mengagumi kami sebagai pasangan yang sukses dan kompak. Meskipun aku tahu bahwa mereka belum menyadari ketegangan yang mulai menggerogoti hubungan kami. Aku berusaha menampilkan wajah yang kuat dan penuh semangat di depan mereka. Karena aku tahu bahwa sebagai pemimpin, aku harus menjadi contoh yang bisa diandalkan. Pada suatu sore, aku melihat Dika berbicara dengan seorang wanita yang kurasa adalah sosok yang sering disebut dalam gosip. Mereka tampak akrab dan terlibat dalam percakapan yang cukup serius. Hatiku berdebar, namun aku memilih untuk tidak langsung bereaksi. Aku mengamati dari jauh, mencoba memahami situasi tanpa menghakimi. Setelah itu, aku memutuskan untuk tetap diam dan memikirkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Aku menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kecurigaan dan gosip semata. Aku harus berani menghadapi kenyataan dan mencari tahu kebenaran, sekecil apapun itu. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus melakukannya dengan cara yang bijaksana agar tidak merusak apa yang sudah kami bangun selama ini. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku sering terjaga di malam hari, memikirkan masa depan kami dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, aku berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahan itu di depan Dika maupun karyawan. Aku ingin tetap menjadi sosok yang kuat dan tegar, meski di dalam hati aku sedang berjuang keras. Dalam perjalanan pulang dari kantor, aku merenungkan kembali semua yang sudah terjadi dan berusaha mencari cara agar bisa memperbaiki keadaan. Aku tahu bahwa komunikasi adalah kunci, dan aku harus menemukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Dika secara terbuka dan jujur. Aku berharap, dengan kejujuran dan cinta, kami masih bisa melewati masa sulit ini bersama. Namun, aku juga sadar bahwa hubungan kami telah memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa semuanya tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Tapi aku bertekad untuk tetap berjuang demi cinta dan kebahagiaan yang selama ini kami impikan bersama. Hari itu, aku menatap langit senja yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati dan pikiran. Aku tahu, badai mungkin akan segera datang, tapi aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Dan meskipun ketegangan mulai terasa, aku memilih untuk tetap percaya bahwa cinta dan kerja keras akan menjadi pelita yang menerangi jalan kami menuju kebahagiaan sejati. Namun, malam itu datang dengan kejutan yang tak pernah aku duga. Sebuah momen yang kelak akan mengubah segalanya dalam kehidupan kami. Setelah hari-hari penuh ketegangan dan bisik-bisik yang mengganggu pikiran, Dika pulang dengan senyum lebar dan sebuah kejutan yang membuat hatiku berdebar penuh harap. Dia datang membawa sebuah kotak kecil berbungkus rapi. Terlihat jelas betapa dia sudah mempersiapkan sesuatu dengan hati-hati. Aku tak kuasa menahan rasa penasaran dan bahagia sekaligus. Suasana rumah yang biasanya sunyi dan penuh tanda tanya berubah menjadi hangat dan ceria. Dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, Dika membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin berlian kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu ruang tamu. Aku ingin kita membuat momen ini menjadi awal yang baru, katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku ingin kita memperkuat ikatan ini, melewati segala badai yang mungkin datang. Hatiku meleleh, air mata kebahagiaan menetes tanpa kuasa kutahan.
Selama ini aku menunggu tanda bahwa hubungan kami bisa kembali pulih, dan malam itu seolah menjadi titik balik. Aku merasa semakin dekat dengan Dika, seperti masa-masa awal kami dulu. Senyumnya yang tulus dan tatapannya yang hangat membuatku yakin bahwa kami masih punya harapan untuk bahagia bersama. Namun, di balik senyum yang terpampang jelas di wajah Dika, aku mulai menangkap ada sesuatu yang tersembunyi. Ada kedalaman lain di matanya, sebuah rahasia yang enggan ia ungkapkan padaku. Meski begitu, aku memilih untuk tidak memaksa dan tetap menikmati kebahagiaan sesaat ini. Karena aku tahu, kadang-kadang cinta memang butuh ruang untuk bernapas, terutama setelah badai yang datang menghantam. Keesokan harinya, suasana di kantor berubah menjadi lebih hidup. Karyawan-karyawan kami tampak senang melihat perubahan sikap suami yang lebih ramah dan perhatian. Mereka mulai bertanya-tanya tentang kejutan yang kuberitahukan kepada mereka. Cincin itu, malam yang penuh harapan, dan senyum Dika yang kembali bersinar. Tetapi, tidak semua orang terlihat sepenuhnya yakin. Beberapa di antara mereka, terutama yang selama ini sering mengamati gelagat Dika, mulai bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Ada yang mengatakan bahwa Dika terlihat lebih tertutup dan kadang seperti menyimpan beban berat yang tak ingin ia bagi dengan siapapun. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan tetap fokus pada pekerjaan serta kebahagiaan yang baru kami temukan. Aku pun mulai merencanakan sebuah acara kecil di rumah untuk merayakan momen bahagia ini bersama keluarga dan teman-teman dekat. Rasanya seperti mimpi yang jadi nyata. Setelah sekian lama aku merasa dunia kami hampir runtuh. Namun, malam harinya, saat kami duduk berdua di ruang tamu menikmati kopi hangat, Dika tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Matanya menatap jauh ke dalam pikiranku, seolah-olah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku menunggu dengan sabar, mencoba menangkap apa yang ingin ia sampaikan. Aku ada sesuatu yang harus aku ceritakan, ucapnya pelan, dengan suara yang hampir bergetar. Ini bukan hal yang mudah untuk kuungkapkan, tapi aku tidak mau ada rahasia di antara kita. Jantungku berdegup kencang, perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku menatapnya penuh harap. Berharap ia akan membuka diri dan membuat segalanya menjadi jelas. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara ponselnya yang bergetar memecah keheningan malam. Dia mengangkat telepon itu dan berbicara dengan nada serius, membuatku semakin bingung dan gelisah. Aku mencoba mengingat kembali apa yang sudah kulihat dan dengar selama ini, mengaitkan setiap petunjuk kecil yang mulai bermunculan di pikiranku. Setelah telepon itu selesai, Dika menatapku dan berkata, "Besok kita harus bicara lebih banyak. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan." Kata-katanya menggantung di udara, membuat malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi momen yang syarat dengan pertanyaan besar dan ketidakpastian. Aku merasa seolah-olah sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka perlahan, mengungkapkan misteri yang selama ini bersembunyi di balik senyum suamiku. Hari-hari berikutnya di kantor juga penuh dengan desas-desus yang semakin kuat. Karyawan mulai bertanya-tanya apakah perubahan sikap Dika hanyalah topeng untuk sesuatu yang lebih gelap. Aku mendengar bisikan-bisikan tentang wanita misterius yang disebut-sebut kembali. Dan aku mulai merasa bahwa rahasia yang selama ini kusimpan mungkin segera terungkap dengan cara yang tak pernah kuinginkan. Namun, aku mencoba menguatkan diri dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupku. Aku tahu bahwa aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Malam itu,
Aku menatap langit yang gelap dari jendela kamar tidur, mencoba mencari jawaban dalam keheningan. Suara detak jam dinding yang perlahan berlalu seakan menjadi saksi bisu perjalanan kami yang mulai memasuki babak baru. Babak yang penuh dengan teka-teki, rahasia, dan kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah malam yang penuh kejutan ini adalah awal dari kebahagiaan baru, atau justru pertanda bahwa segalanya akan berubah selamanya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, menggantung tanpa jawaban yang pasti. Di balik semua itu, aku tahu satu hal. Malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan nasib kami. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan keberanian dan keteguhan hati. Malam itu akan selalu membekas dalam ingatanku sebagai titik balik yang menentukan segalanya. Sejak kata-kata Dika yang menggantung di udara, aku tahu bahwa badai besar sedang mengintai di balik kebahagiaan yang semu ini. Pagi berikutnya, aku bangun dengan hati yang berat, mencoba mengumpulkan kekuatan menghadapi hari yang sudah terasa berbeda dari biasanya. Kupikir aku sudah siap untuk apapun yang akan terjadi, namun ternyata kenyataan berkata lain. Di pagi yang cerah itu, suasana kantor seperti biasa sibuk dengan aktivitas karyawan yang datang satu persatu. Aku berusaha tetap profesional, menyembunyikan kekhawatiran yang menggulung di dalam dada. Namun, ada sesuatu yang aneh terasa di udara, seperti gelombang ketegangan yang mulai menyebar pelan-pelan. Beberapa mata melirik ke arah ruang rapat tempat kami biasanya mengadakan pertemuan penting. Aku merasakan kegelisahan yang tak bisa kuhindari, tapi aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaanku. Tidak lama kemudian, Dika masuk ke ruangan dengan langkah mantap dan wajah serius yang tidak biasa. Dia meminta seluruh karyawan untuk berkumpul dalam pertemuan dadakan yang membuat semua orang penasaran sekaligus cemas. Aku berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri sambil menatap wajah suamiku yang kini berubah menjadi sosok yang sulit aku kenali. Ketika semua orang sudah berkumpul, Dika mengambil posisi di depan dan mulai berbicara dengan suara tegas yang menggema di ruangan. Saya ingin membuat pengumuman penting, katanya. Semua mata tertuju padanya, termasuk mataku yang tak berkedip, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang pernah menyangka apa yang akan ia ucapkan selanjutnya. Mulai hari ini, saya dan Rani, istri saya, resmi bercerai, ucapnya dengan nada yang dingin dan tanpa basa-basi. Ruangan itu seketika hening, seperti waktu berhenti sejenak. Aku terpaku, rasa malu dan sakit menyergap tubuhku seperti gelombang besar yang menghantam karang. Semua mata kini tertuju padaku, penuh dengan rasa penasaran dan simpati yang sekaligus menusuk hati. Karyawan-karyawan yang selama ini mengagumi kami sebagai pasangan yang solid dan pemimpin yang kompak, kini berbisik-bisik penuh tanda tanya. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kehangatan berubah menjadi ladang ketegangan yang tak terelakkan. Aku merasa seolah-olah menjadi pusat perhatian, bukan sebagai wanita yang selama ini memimpin dengan penuh semangat, tapi sebagai korban dari sebuah drama hidup yang memalukan. Dika melanjutkan dengan suara yang terdengar dingin dan sedikit samar. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kami sepakat untuk melangkah masing-masing demi kebaikan bersama. Kata-katanya terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatiku, tanpa ada penjelasan yang jelas mengenai alasan sebenarnya di balik keputusan ini. Semua orang di ruangan itu tampak bingung, termasuk aku sendiri yang berusaha menahan air mata agar tidak tumpah di depan umum. Bisikan-bisikan semakin keras, beberapa karyawan saling bertukar pandang penuh curiga dan ketidakpastian. Aku tahu, di balik pengumuman singkat itu, ada banyak cerita yang belum terungkap. Aku ingin bertanya, ingin memohon penjelasan,
Tapi rasa malu dan kehancuran membuat mulutku terkunci rapat. Hanya diam yang bisa aku lakukan, menelan rasa sakit dan berusaha tetap berdiri tegak di hadapan mereka semua. Di tengah keramaian itu, aku menyadari betapa rapuhnya citra yang selama ini ku bangun dengan susah payah. Semuanya bisa berubah dalam sekejap, hanya karena sebuah pengumuman yang menghancurkan. Namun, aku tidak ingin menjadi wanita yang mudah menyerah dan kalah oleh keadaan. Meski hati terluka, aku bertekad untuk bangkit dan menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Suasana di kantor semakin tidak terkendali, dan aku bisa merasakan tatapan-tatapan penuh simpati yang berubah menjadi bisikan-bisikan penuh dugaan. Ada yang mulai menduga bahwa ada wanita lain di balik keretakan rumah tangga kami, sebuah rumor yang selama ini coba aku abaikan. Tapi kini, semua itu seperti api yang semakin membesar dan sulit dikendalikan. Aku tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan menghantam hidupku. Semua yang telah aku bangun, keluarga, karir, dan kehormatan, kini berada di ujung tanduk. Namun aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku harus mencari jalan keluar, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang selama ini percaya padaku. Hari itu berlalu dengan penuh keheningan yang menyakitkan. Aku menatap layar komputermu yang menampilkan tugas-tugas yang harus aku selesaikan, tapi pikiranku terbang entah kemana, berusaha mencerna kenyataan pahit yang baru saja aku terima. Suara deru mesin di kantor, percakapan kecil antar karyawan, semua terasa seperti latar belakang dari sebuah drama kehidupan yang sulit untuk dihadapi. Aku duduk di mejaku, menatap kosong keluar jendela. Cahaya matahari yang masuk ke ruangan terasa seperti menyindir kebahagiaan yang kini telah hilang. Semua mimpi besar yang pernah kami rajut bersama terasa seperti debu yang berterbangan oleh angin. Tapi aku tahu, aku harus tetap kuat. Karena hidup tidak akan berhenti hanya karena aku terluka. Beberapa karyawan menghampiriku dengan wajah penuh empati, menawarkan dukungan yang membuatku sedikit merasa lega. Namun, ada juga yang menjaga jarak, seolah takut terjebak dalam pusaran masalah yang sedang melanda perusahaan dan keluarga kami. Aku mengangguk lemah, berusaha menunjukkan bahwa aku masih bisa mengendalikan situasi meski hatiku sedang remuk redam. Ketika malam tiba, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Suasana yang dulu penuh cinta dan kehangatan kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto kami berdua yang terpajang di dinding. Senyum yang dulu tulus kini terasa seperti kenangan yang jauh dan tak tergapai lagi. Tangisku mengalir tanpa bisa kutahan, melepaskan semua beban yang menumpuk dalam hati. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku baru saja memasuki babak yang paling sulit, tapi aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan dan kekuatan yang tersembunyi di dalam diriku, yang akan membantuku bangkit dan melangkah maju. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan berusaha tetap profesional, meski hati terus diliputi rasa sakit dan ketidakpastian. Aku tahu bahwa aku harus memperlihatkan ketegaran bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk karyawan dan bisnis yang selama ini kujalankan bersama suami. Karena aku tidak ingin semuanya hancur hanya karena satu pengumuman yang mengguncang dunia kami. Bisik-bisik di kantor semakin menjadi-jadi, dan aku mulai merasakan bagaimana perhatian yang dulu menghangatkan kini berubah menjadi sorotan yang menusuk. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka melihat kelemahanku. Aku bertekad untuk membalas segala rasa sakit ini dengan cara yang paling elegan. Dengan menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri tegak, lebih kuat dan lebih sukses dari sebelumnya. Dengan langkah yang mantap, aku bersumpah akan mengubah duka menjadi kekuatan. Aku tidak hanya akan melawan perpisahan ini,
tapi juga akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan membuktikan kepada dunia bahwa aku bukan wanita yang bisa diperlakukan seenaknya. Malam itu aku menatap langit yang gelap dari jendela rumahku, memohon kekuatan dan keberanian untuk menjalani hari-hari berat yang menanti. Aku tahu, badai belum selesai, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak menyangka betapa kerasnya perjuangan yang akan aku hadapi. Namun, dari dalam luka yang mendalam, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad membara, menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku akan tetap menjalankan perusahaan yang telah kami bangun bersama. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang harga diriku yang tak boleh diinjak-injak oleh siapapun, apalagi oleh orang yang pernah kusebut suami. Di ruang kantor yang kini terasa berbeda, aku duduk di kursiku dengan kepala tegak, menyadari bahwa aku harus mengambil langkah berani untuk mempertahankan posisiku. Aku tahu, perceraian yang diumumkan Dika bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga ancaman serius bagi perusahaan yang kami pimpin bersama. Maka, aku mulai merangkai strategi untuk menguasai kembali kendali penuh atas segala hal yang selama ini kami jalankan berdua. Aku tak akan membiarkan perusahaan jatuh ke tangan orang yang mengkhianatiku. Langkah pertama yang kuambil adalah mengumpulkan tim terpercaya yang bisa membantuku menyelidiki kebenaran di balik perceraian itu. Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, begitu banyak rahasia yang tersembunyi di balik senyum dingin suamiku saat mengumumkan perpisahan kami. Aku butuh fakta. Bukan sekadar bisikan dan gosip yang beredar di kantor dan masyarakat. Dengan bantuan beberapa sahabat lama dan profesional handal, aku mulai menggali setiap detail yang bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku mulai mengendus jejak yang tersembunyi, aku juga melakukan perubahan besar di dalam struktur perusahaan. Aku merekrut beberapa wajah baru yang profesional dan loyal, orang-orang yang tidak punya kepentingan pribadi dan benar-benar fokus pada kemajuan perusahaan. Aku ingin membentuk tim yang solid, yang bisa berdiri di sisiku tanpa ragu, menghadapi segala tantangan yang akan datang. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih mampu mengendalikan segalanya, bahkan tanpa dukungan dari Dika. Namun, perubahan ini membawa dinamika baru di kantor. Karyawan yang selama ini merasa nyaman dengan keadaan lama mulai terbagi menjadi dua kubu. Sebagian dari mereka memilih untuk mendukungku, percaya pada visi dan ketegasan yang kubawa. Mereka adalah orang-orang yang melihat aku bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai sosok yang berani berjuang melawan ketidakadilan. Sementara sebagian lain masih setia pada suami yang dulu mereka anggap pemimpin yang karismatik. Mereka merasa bingung dan terombang-ambing di tengah badai yang melanda perusahaan dan rumah tangga kami. Aku sadar, perpecahan ini bisa berakibat fatal bagi kelangsungan perusahaan, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menghindar dari kenyataan. Aku harus menghadapi ini semua dengan kepala dingin dan strategi matang. Aku mulai sering mengadakan pertemuan internal untuk menyatukan kembali visi dan misi kami sebagai satu tim. Aku ingin memastikan bahwa meskipun ada perbedaan dukungan, pekerjaan tetap berjalan lancar dan perusahaan tidak terpuruk dalam konflik pribadi yang seharusnya tidak melibatkan karyawan. Di balik layar, aku terus menyelidiki hubungan suamiku dengan wanita misterius yang selama ini menjadi bisik-bisik di kantor. Setiap petunjuk kecil yang kudapatkan, aku kumpulkan dan analisa dengan cermat. Aku tidak ingin membiarkan diriku terjebak dalam asumsi tanpa bukti. Jika memang ada pengkhianatan, aku ingin bukti itu di tangan dan bisa digunakan untuk menguatkan posisiku, sekaligus mengungkap kebenaran pada semua orang. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan.
Aku harus pandai-pandai menyeimbangkan antara urusan kantor dan menjaga citra di depan publik serta karyawan. Aku berusaha tidak menunjukkan kelemahan, meski dalam hati terkadang aku merasa rapuh dan lelah. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, aku mengingat janji yang telah kuucapkan pada diriku sendiri di malam itu, untuk bangkit dan tidak membiarkan siapapun meruntuhkan hidupku. Dika sendiri mulai terlihat semakin menjauh dan dingin. Aku tahu dia tidak suka dengan perubahan yang kuinisiasi, apalagi dengan keberanian yang kuperlihatkan untuk mengambil alih kendali perusahaan. Tapi aku juga bisa merasakan ketakutan yang tersirat di matanya. Mungkin karena dia mulai sadar bahwa aku bukan wanita yang mudah dipermainkan. Perlahan, aku melihat bagaimana permainan kekuasaan mulai bergeser, dan aku berada di posisi yang semakin kuat. Karyawan yang sebelumnya ragu mulai menunjukkan loyalitasnya kepadaku. Mereka melihat bagaimana aku bekerja keras tanpa henti, bagaimana aku berjuang mempertahankan perusahaan dan martabat kami. Dukungan mereka menjadi energi baru yang memberiku semangat untuk terus maju. Sementara di sisi lain, ada juga yang berbisik bahwa Dika sedang mencoba merencanakan sesuatu untuk mengambil kembali apa yang kuambil dari tangannya. Pertarungan ini belum usai, bahkan baru saja dimulai. Aku menyadari bahwa balas dendam ini bukan hanya soal membalas sakit hati, tapi juga tentang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tapi juga seorang wanita karir yang punya harga diri dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan tekad yang semakin kuat, aku bersiap menghadapi babak berikutnya dari drama hidupku. Sebuah babak yang penuh dengan kejutan dan tantangan yang lebih besar. Setiap langkah yang kuambil aku susun dengan hati-hati, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Aku mulai menyusun rencana untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam cerita ini. Aku ingin membuat semua orang tahu bahwa aku bukan korban yang lemah, melainkan pejuang yang tak akan menyerah. Dan yang terpenting, aku ingin menunjukkan pada suamiku bahwa harga dari pengkhianatannya akan sangat mahal. Kisah ini menjadi semakin panas dan penuh dengan ketegangan, tapi aku siap menghadapi semuanya. Karena aku tahu, di balik semua luka dan air mata, ada kekuatan besar yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan itu yang akan membawaku menuju kemenangan, bukan hanya atas perpisahan ini, tapi juga atas hidupku sendiri. Aku percaya, setiap badai pasti akan berlalu, dan setelahnya akan ada cahaya baru yang menunggu untuk menyinari jalanku. Dengan semangat membara, aku menutup hari itu dan bersiap untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku, tapi aku yakin, dengan keberanian dan keteguhan hati, aku bisa melewati semuanya dan keluar sebagai pemenang sejati dalam hidupku sendiri. Setelah segala persiapan dan pengumpulan bukti, hari itu aku memutuskan untuk mengakhiri semua kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini merusak hidupku, sekaligus membawa malu besar bagi perusahaan yang aku bangun dengan susah payah. Pagi itu, aku melangkah ke ruang rapat utama dengan hati penuh tekad, menyadari bahwa momen konfrontasi ini akan mengubah segalanya. Saat pintu ruang rapat terbuka, satu persatu karyawan mulai masuk, melihat ada suasana berbeda yang menguar di udara. Aku bisa merasakan tatapan penuh rasa penasaran dan sedikit ketegangan dari mereka. Dalam hati aku berjanji, hari ini aku akan berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Karena ini bukan hanya tentangku, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan demi masa depan perusahaan ini. Semua karyawan sudah dikabari untuk hadir. Tidak ada yang boleh melewatkan momen penting ini. Ketika suamiku dan wanita simpanannya, yang selama ini menjadi sumber segala keretakan, juga duduk di sana, aku melihat ekspresi mereka yang mencoba tetap tenang tapi jelas menyimpan kegelisahan.
Mereka mungkin merasa percaya diri dengan posisi mereka saat ini, tapi aku sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Aku tak akan membiarkan mereka melanjutkan kebohongan dan pengkhianatan tanpa konsekuensi. Aku membuka pembicaraan dengan suara tegas dan penuh kendali, mengumumkan bahwa aku telah menemukan bukti kuat mengenai perselingkuhan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Semua mata langsung tertuju pada suamiku dan wanita itu, sementara suasana mulai berubah menjadi mencekam. Aku mulai membacakan bukti-bukti yang aku kumpulkan, pesan-pesan rahasia, foto, dan rekaman yang tak terbantahkan. Perlahan, satu persatu fakta itu membuat ruangan menjadi hening. Bahkan beberapa karyawan mulai berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kemudian, dengan langkah pasti, aku menyatakan keputusan paling berat sekaligus tegas. Memecat suamiku dan wanita simpanannya dari perusahaan. Aku menegaskan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat di sini, dan bahwa aku akan memimpin perusahaan ini tanpa kompromi pada integritas dan kesetiaan. Aku ingin semua orang tahu bahwa pengkhianatan seperti itu tidak akan ditoleransi di lingkungan kerja yang aku bangun. Reaksi karyawan pun beragam. Ada yang terkejut dan sulit mempercayai kenyataan ini, ada pula yang memberikan dukungan penuh padaku. Aku bisa merasakan perpecahan di antara mereka. Beberapa masih terlihat bingung, sementara yang lain mulai memperlihatkan rasa hormat dan percaya pada kepemimpinan baruku yang tegas. Aku sadar, keputusanku ini akan membawa perubahan besar. Tapi aku yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan dan martabatku. Suamiku, yang terlihat marah dan terpukul, tidak tinggal diam. Dia mencoba membalas dengan nada keras dan penuh amarah, berusaha mempertahankan posisinya dan membela wanita itu dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Tapi aku tetap tegar, menjaga ketenangan dan penuh perhitungan. Aku tahu, emosi yang menggebu dari dirinya adalah bukti kelemahan, dan aku tidak akan terpancing ke dalam pertengkaran yang sia-sia. Aku membalas setiap serangan dengan argumentasi yang kuat dan fakta yang tak terbantahkan. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku bukan hanya seorang wanita yang dikhianati, tapi juga seorang pemimpin yang mampu mengendalikan situasi dan mengambil keputusan terbaik demi kebaikan bersama. Aku mengingatkan mereka bahwa perusahaan ini adalah milik kita semua, dan harus dijaga dengan profesionalisme, bukan dikotori oleh intrik pribadi. Situasi di ruangan itu semakin panas, emosi memuncak, dan ketegangan terasa sampai ke ujung jari. Beberapa karyawan terlihat sulit menahan perasaan mereka. Ada yang menangis, ada yang berbisik serius kepada rekan sebelahnya. Aku sendiri tetap fokus, menahan segala rasa sakit dan kekecewaan yang mencoba muncul dari dalam hati. Aku tahu, inilah saatnya aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya, demi melindungi apa yang selama ini aku perjuangkan. Setelah konfrontasi berlangsung hampir 1 jam, aku mengakhiri pertemuan dengan pesan yang tegas dan menginspirasi. Aku mengajak semua karyawan untuk bersatu kembali, membangun masa depan perusahaan tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku menekankan bahwa aku akan terus berjuang untuk menjadikan perusahaan ini lebih besar dan sukses, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk kesejahteraan semua yang bekerja di sini. Ketika semua orang mulai meninggalkan ruangan, aku merasakan campuran perasaan lega dan beban berat. Aku tahu, ini baru permulaan dari babak baru yang penuh tantangan dan konflik. Tapi aku juga tahu, dengan dukungan dari karyawan yang masih percaya padaku, aku bisa melewati masa sulit ini. Suamiku dan wanita itu kini benar-benar keluar dari kehidupanku dan perusahaan, tapi aku yakin mereka tidak akan diam begitu saja. Hari itu, kantor yang biasanya penuh tawa dan semangat berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan.
Tapi aku sudah siap, dengan tekad dan strategi yang matang, untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Sebuah perjuangan antara cinta, pengkhianatan, dan ambisi yang harus aku menangkan demi masa depanku dan perusahaan yang aku cintai. Hari-hari setelah konfrontasi hebat di ruang rapat, suasana di kantor tidak pernah sama lagi. Suamiku yang sudah kupecat dengan bukti tak terbantahkan itu, ternyata tidak tinggal diam. Aku bisa merasakan gelombang bahaya mulai menyapu perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Dia berusaha merebut kembali kendali dengan segala cara licik yang bisa dia pikirkan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang urusan hati yang hancur, tapi juga perebutan kekuasaan yang penuh tipu daya dan intrik yang semakin rumit. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan perasaan waspada. Aku dan timku terus memperkuat posisi kami dengan mengumpulkan segala bukti yang bisa menyingkap kebusukan di balik layar. Perselingkuhan yang selama ini tersembunyi mulai kami buka ke permukaan. Dan penyelewengan keuangan yang dilakukan suamiku juga kami bongkar perlahan tapi pasti. Kami bekerja tanpa henti, menyusun strategi agar dia tidak bisa mengacaukan jalannya perusahaan lagi. Aku tahu, kalau aku lengah sedikit saja, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Karyawan di kantor mulai menunjukkan sikap mereka yang terbagi. Ada yang setia padaku, percaya bahwa aku adalah pemimpin yang tepat untuk membawa perusahaan ini ke masa depan yang lebih cerah. Tapi tidak sedikit juga yang masih ada di pihak suamiku, yang merasa simpati atau bahkan takut terhadap kekuasaannya yang dulu. Perpecahan ini membuat suasana kantor menjadi penuh ketegangan. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan, tatapan penuh kecurigaan, dan beberapa kali konflik kecil yang terjadi di antara mereka. Aku tahu, ini bukan hanya perang bisnis, tapi juga perang psikologis yang melelahkan. Aku dan tim sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Kami merancang berbagai taktik untuk mengantisipasi serangan balik dari suamiku dan kelompoknya. Tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga bagaimana menjaga moral karyawan yang masih berada di bawah tekanan. Aku berusaha menjadi pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga bisa memberi semangat kepada mereka agar tetap fokus dan tidak terpecah oleh drama yang sedang berlangsung. Setiap keputusan yang kuambil selalu penuh perhitungan. Aku tahu, kalau sampai salah langkah, bisa jadi perusahaan ini yang akan hancur. Bukan hanya hubungan kami yang sudah retak. Aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang telah percaya dan bekerja keras demi perusahaan ini. Ada banyak malam yang kuhabiskan dengan bergelut bersama laporan keuangan, data pemasaran, dan strategi bisnis, sambil berusaha menenangkan hatiku yang bergejolak karena perang yang belum usai ini. Ketegangan semakin meningkat ketika suamiku mulai menggunakan cara-cara yang semakin kotor. Dia menyebarkan rumor, memancing konflik internal, dan mencoba mengajak beberapa karyawan kunci untuk berpihak padanya dengan iming-iming yang tidak bisa ditolak. Aku mendengar kabar bahwa dia bahkan mencoba menggunakan jalur hukum untuk mengklaim kembali sebagian saham perusahaan. Semua ini membuat suasana menjadi semakin panas, seperti medan perang yang sesungguhnya. Tapi kali ini berlangsung di balik meja-meja kantor dan ruang rapat. Aku berusaha tetap fokus dan tidak membiarkan emosiku mengambil alih. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Rasa sakit dan pengkhianatan itu masih menghantui setiap langkahku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah semua ini akan pernah berakhir? Namun aku tahu, menyerah bukanlah pilihan. Aku harus berjuang sampai titik darah penghabisan, membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan oleh suami dan wanita simpanannya itu. Dalam perang psikologis ini, aku mulai belajar membaca setiap gerak-gerik suamiku.
Aku mengamati bagaimana dia berinteraksi dengan karyawan, bagaimana dia mencoba memengaruhi opini publik di dalam perusahaan, dan bahkan bagaimana dia menyusun strategi untuk menghadapi aku di pengadilan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang merebut perusahaan, tapi juga tentang harga diri dan kebanggaan yang sudah hancur berkeping-keping. Setiap serangan baliknya adalah usaha untuk menghancurkan reputasiku, tapi aku siap menghadapi semuanya. Timku menjadi penopang utama di saat-saat sulit ini. Mereka bukan hanya rekan kerja, tapi juga sahabat yang mendukungku dengan sepenuh hati. Kami bersama-sama menyiapkan bukti-bukti dan strategi baru yang lebih matang untuk menghadapi setiap langkah suamiku. Aku merasa beruntung punya mereka, karena tanpa dukungan mereka, aku mungkin sudah jatuh terpuruk. Mereka mengingatkanku bahwa aku kuat dan punya alasan yang jelas untuk berjuang. Sementara itu, karyawan di kantor semakin terbagi antara yang mendukungku dan yang condong ke pihak suamiku. Ini membuat suasana menjadi semakin rawan. Aku harus ekstra hati-hati menjaga komunikasi dan menjaga agar karyawan yang setia tetap solid. Aku sering mengadakan pertemuan kecil, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan mereka merasa aman serta dihargai. Aku tahu, karyawan adalah aset terbesar dalam perusahaan ini, dan jika mereka terpecah, perusahaan akan semakin rapuh. Ketika pertempuran bisnis semakin sengit, aku juga mulai mengasah kemampuan diplomasi dan negosiasi. Aku berusaha mencari jalan damai, tapi tanpa mengorbankan prinsip dan kepentinganku. Aku tahu, dalam bisnis, kadang kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan, tapi juga oleh kecerdikan dan ketekunan dalam mengatur strategi. Aku belajar menjadi pemimpin yang bukan hanya keras, tapi juga bijaksana. Setiap malam aku duduk sendiri di kantor yang mulai sepi, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah semua ini pantas diperjuangkan. Apakah cinta dan pengkhianatan memang harus berakhir seperti ini? Tapi dalam hati aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan suamiku menghancurkan hidup dan impianku. Aku akan terus berjuang, sampai aku benar-benar menang dan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari pengkhianatan dan kepalsuan. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap pertemuan penuh dengan strategi dan tipu muslihat. Perang dingin yang kujalani dengan suamiku bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal harga diri, cinta yang patah, dan ambisi yang membara. Aku tahu, aku harus tetap kuat, karena di balik semua ini ada masa depan yang harus aku jaga. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua yang mempercayai dan mendukungku. Perang dingin yang berlangsung begitu lama akhirnya mencapai puncaknya, dan aku tahu inilah saatnya untuk menuntaskan semuanya. Setelah bertahun-tahun berjuang, dengan hati penuh luka dan jiwa yang hampir lelah, aku berhasil mengusir suami dan wanita simpanannya dari perusahaan dan hidupku. Semua bukti yang aku kumpulkan, strategi yang kujalankan dengan rapi, dan dukungan dari tim serta karyawan setia membuahkan hasil yang manis. Aku berdiri tegak di puncak kemenangan, bukan hanya sebagai pemilik sah perusahaan, tetapi sebagai simbol wanita kuat yang mampu bangkit dari luka dan pengkhianatan. Suamiku yang dulu begitu kupercaya kini jatuh dalam kehancurannya sendiri. Dia menyesal, namun penyesalannya datang terlambat, karena aku sudah mengambil langkah tegas yang tidak bisa ditarik kembali. Kegagalannya merebut kembali perusahaan dan kehidupanku membuatnya kehilangan segalanya. Sementara aku justru menemukan kekuatan baru yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan mudah dipermainkan, melainkan sosok yang penuh percaya diri dan berani menghadapi segala tantangan. Momen itu bukan hanya kemenangan pribadi,
tapi juga kemenangan bagi banyak wanita yang pernah merasakan pengkhianatan dan kekecewaan. Aku ingin menunjukkan bahwa harga diri adalah harta paling berharga yang harus dijaga, dan pengkhianatan tidak pernah boleh menjadi alasan untuk menyerah. Setiap luka yang aku terima justru mengajarkanku pelajaran berharga tentang keteguhan hati dan pentingnya berdiri untuk diri sendiri. Dengan kepala tegak, aku memulai babak baru hidupku. Aku mengembangkan perusahaan dengan lebih besar dan inovatif, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku berani bermimpi lebih tinggi, bekerja lebih keras, dan menjalani hidup yang penuh arti. Di setiap langkahku, aku membawa pesan moral bahwa seorang perempuan itu tidak harus lemah saat menghadapi cobaan, tetapi bisa menjadi lebih kuat dan bijaksana. Aku juga belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang saling menghormati dan mendukung. Ketika cinta berubah menjadi pengkhianatan, maka yang terbaik adalah melepaskan dan memulai lembaran baru tanpa dendam. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang tidak menghargai kita. Kini aku berdiri bukan hanya sebagai wanita sukses dan pemimpin hebat, tapi sebagai inspirasi bagi siapa saja yang pernah merasa patah dan kehilangan arah. Aku membuktikan bahwa dari kesulitan yang terdalam, selalu ada jalan untuk bangkit dan bersinar lebih terang. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih indah dan bermakna. Untuk kalian semua yang menonton cerita ini sampai akhir, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan diri sendiri, apapun yang terjadi. Kehidupan mungkin akan menghadirkan pengkhianatan, luka, atau kegagalan, tapi ingatlah, setiap cobaan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jaga harga dirimu, jangan biarkan siapapun merendahkanmu, dan percayalah bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jika kamu sedang menghadapi masa sulit, ingatlah cerita ini sebagai pengingat bahwa kamu bukan sendirian. Bangkitlah, lawan semua ketidakadilan, dan raihlah masa depan yang kamu impikan dengan kepala tegak. Kalian kuat, kalian berharga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan semangat baru untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Tetap sehat dan jaga hati kaliannya. Salam hangat.